Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battle Through the Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tenggorokan Kagang berguling saat dia melihat Xiao Yan pergi dengan cara yang tidak biasa. Dia menunduk untuk melihat botol giok di tangannya. Tiba-tiba, dia berlutut dan melakukan yang terbaik untuk bersujud 3 kali ke arah tempat Xiao Yan menghilang. Setelah itu, dia menarik Ling Er dan bergegas ke arah di mana Bloody Battle Mercenary Company berada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia melakukan apa yang dikatakan Xiao Yan, bahaya yang mereka hadapi ini pasti akan terselesaikan. Angin liar bertiup di atas lautan pepohonan yang luas, menyebabkan gelombang menyapu itu. Sebuah peluit bergemuruh dan menyebar ke seluruh pegunungan. Suara deras angin tiba-tiba muncul di atas lautan pepohonan. 3 sosok hitam segera melintas dari kejauhan. Akhirnya, sosok mereka bergetar dan berhenti di langit sementara mata mereka berulang kali menyapu tempat di bawah mereka. Karena beberapa perubahan di medan setelah tidak kembali selama bertahun-tahun, posisi lembah gunung kecil tampaknya menjadi sedikit berbeda. Karenanya, Xiao Yan membuang banyak waktu saat dia mencari lokasi. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu hutan lebat di bawah. Matanya cerah beberapa saat kemudian. Sayap api di punggungnya dikepakkan dan dia tiba-tiba terbang menuju area yang terletak di antara beberapa gunung. Akhirnya, Medusa dan Ziyan dengan cepat mengikuti setelah mengamati sekeliling mereka sebentar. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di langit di atas puncak gunung. Tatapannya menyapu tempat di bawah, dan dia segera menghela nafas lega. Yang bisa dia lihat hanyalah lembah pegunungan tanpa rute ke sana. Itu dikelilingi oleh puncak gunung yang muncul di matanya melalui penutup hutan lebat. Tubuh Xiao Yan perlahan melayang ke bawah. Dia menarik napas dalam. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia masih bisa mengendus aroma tenang yang pekat. Aroma obat bahkan lebih kuat di sini dibandingkan dengan masa lalu. Sepertinya itu memang tempat harta karun mata Xiao Yan mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat ke lembah gunung. Dia menoleh dan melambai ke Medusa dan Ziyan. Setelah itu, dia mengepakkan sayap apinya dan mendarat di lembah gunung. Tubuhnya perlahan mendarat di salah satu dinding lembah gunung, dan baru saja akan turun ke lembah ketika angin teduh yang berisi aroma tajam tiba-tiba melesat. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan doki hijau giok yang kuat keluar dari jarinya sebelum bertabrakan dengan sosok itu. Sling. Setelah keduanya saling memukul, bayangan hitam itu menjerit dan dengan cepat terbang mundur. Xiao Yan melihat ke atas dan melihat bahwa itu adalah Magical Beast hitam legam dengan 2 sayap. Meskipun Magical Beast dipaksa kembali oleh Xiao Yan, ia tidak mau mundur. Sebaliknya, itu mondar-mandir di langit dan memancarkan gelombang suara mendesis tajam yang diisi dengan ancaman terhadap Xiao Yan. Tidak disangka bahwa Magical Beast peringkat 4 benar-benar muncul di tempat ini. Jangan bilang kalau dia tertarik dengan ramuan obat langka ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat binatang ajaib yang ditangguhkan itu. Dia bergumam sebelum segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan mengabaikannya, menggerakkan tubuhnya, dan berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke pedalaman lembah gunung. Mata Magical Beast yang berlama-lama di langit langsung memerah saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Itu menuduhnya. Wush! Kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di tanah. Dia mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sebelum dengan kejam menghantam kepala Magical Beast itu, menyebabkan cukup banyak bulunya jatuh. Mendesis. Binatang ajaib itu mulai panik setelah menerima pukulan berat. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, itu tetap tidak pergi. Sebaliknya, ia tetap melayang tinggi di langit sambil berulang kali terbang dalam lingkaran. Mengaum. Tatapan Xiao Yan mulai perlahan menyapu bagian dalam lembah gunung ini setelah memaksa Magical Beast yang menjengkelkan kembali. Namun, tatapannya masih mengamatinya saat gelombang raungan rendah tiba-tiba terpancar dari lembah gunung.
Banyak sosok lincah segera melintas dan banyak binatang magis berbentuk macan tutul hijau tua, dengan penampilan yang sangat ganas dan aura jahat dan ganas, bergegas keluar. Mereka langsung mengepung Xiao Yan. Mereka sebenarnya peringkat 4 Magical Beast, Wind Leopard Beast. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka bisa memasuki lembah ini? Selain itu ada begitu banyak dari mereka. Xiao Yan mengerutkan alisnya erat-erat saat dia melihat Magical Beast yang ganas dan tampak jahat yang benar-benar mengelilinginya saat dia berbicara dengan ragu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan lembah pegunungan kecil ini selama beberapa tahun ini? Dua sosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di samping Xiao Yan sementara yang terakhir tenggelam dalam pikirannya. Hihi, ini memang tempat yang bagus. Tidak disangka tempat sekecil itu benar-benar memiliki begitu banyak kekayaan alam. Selain itu, kepadatan energi di sini juga jauh lebih baik daripada di luar. Murid seperti permata Ziyan menyapu sekelilingnya sebelum dia tertawa dengan wajah penuh kerinduan. Dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan ramuan obat langka yang memiliki energi kuat. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak bisa lakukan. Tatapan Medusa menyapu dengan acuh tak acuh ke sekelilingnya dan segera berhenti di Wing Leopard Beast di sekitar mereka. Alisnya berubah vertikal saat dia dengan dingin berkata, "Pergilah." Ceritan yang jernih dan dingin mengandung tekanan yang tidak biasa saat menyebar. Setiap Wind Leopard Beast yang disambarnya akan mengungkapkan ketakutan di dalam mata merahnya. Mata mereka berjuang sejenak sebelum mereka mengeluarkan raungan lembut sesaat kemudian. Mereka melirik pasangan itu sekali lagi sebelum perlahan mundur. Binatang sihir peringkat 4 ini sebenarnya mampu bertahan sesaat setelah menerima tekanan saya. Mereka kelihatannya sedikit aneh. Medusa dengan lembut berbicara dengan suara yang agak ragu-ragu saat dia melihat Wind Leopard Beast yang membutuhkan beberapa saat untuk mundur. Dibandingkan dengan kekuatan Dozong, lupakan tentang Magical Beast peringkat 4 ini, bahkan Magical Beast yang satu peringkat lebih tinggi juga akan melarikan diri dengan menyedihkan di bawah tekanannya. Namun, Wind Leopard Beast ini hanya memilih kabur setelah berjuang sejenak. Tempat ini bahkan tidak memiliki Magical Beast di masa lalu. Tidak disangka bahwa tempat itu berubah menjadi tempat yang berbahaya setelah tidak ada selama beberapa tahun. Xiao Yan tersenyum. Meskipun hatinya merasa terkejut karena tiba-tiba ada lebih banyak lagi Magical Beast di dalam lembah gunung kecil ini, dia tidak memikirkannya lebih dalam. Matanya memandang sekelilingnya. Dia segera mengangkat kakinya dan menuju lebih dalam ke lembah pegunungan. Dalam ingatannya, ada sebuah pondok kecil yang tersembunyi di sini. Medusa dan Ziyan perlahan mengikuti di belakangnya. Pandangan mantan berulang kali menyapu sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang salah. Xiao Yan dan dua lainnya memasuki bagian lembah yang dalam setelah berjalan sekitar 10 menit. Mereka menyapu mata mereka dan melihat pondok jerami kecil duduk di dalamnya. Beberapa tahun tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mata Xiao Yan menatap pondok jerami itu. Dia merasa agak sedih saat dia menghela nafas. Hal-hal yang terjadi di tempat ini beberapa tahun yang lalu masih terbayang di benaknya. Namun, wanita berpakaian putih itu telah menghilang. Xiao Yan akhirnya menenangkan emosi di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Ketika dia mendekat, banyak raungan marah sekali lagi terdengar di lembah gunung. Segera setelah itu, banyak Magical Beast bergegas sebelum mengelilingi pondok kecil itu. Mereka menghadapi Xiao Yan dengan ganas saat mereka mengeluarkan banyak raungan. Senyum di wajah Xiao Yan juga perlahan memudar saat melihat aksi Magical Beast. Saat ini, dia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Magical Beast ini tampaknya tidak berada di sini untuk mencari makanan. Sebaliknya, mereka sepertinya dibesarkan oleh seseorang di tempat ini untuk menempati lembah kecil ini. Apakah tempat ini telah ditemukan oleh orang lain? Xiao Yan mengerutkan kening saat pikiran ini melintas di hatinya. Orang-orang kecil ini benar-benar menjengkelkan. Serahkan padaku.
Wajah kecil Ziyan mengerutkan kening saat dia melihat magical beast yang berulang kali memancarkan raungan yang mengancam. Dia mendengus dingin dan melangkah maju. Cahaya ungu di matanya yang seperti permata bersinar dan tekanan yang tidak biasa tiba-tiba dilepaskan. Tekanan ini berbeda dengan tekanan yang dilepaskan Medusa dengan mengandalkan kekuatannya. Sebaliknya, itu tampaknya menjadi salah satu yang melonjak keluar dari darah dan jiwa seseorang. Mata Xiaoyan dan Medusa berkedip-kedip dengan kilatan yang tidak biasa saat mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari tubuh Ziyan. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Di bawah tekanan yang dipancarkan Ziyan yang berasal dari darah dan roh, magical beast yang matanya dipenuhi dengan kilatan tajam segera menjadi diam. Mereka tampak seperti tikus yang telah melihat kucing saat mereka melarikan diri ke segala arah tanpa ragu-ragu. Mereka tidak berani lagi tinggal di tempat ini. Ziyan mengangkat wajah kecilnya ke arah Xiaoyan dengan bangga saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Matanya menatap tajam ke pondok jerami kecil itu sebelum perlahan berjalan mendekatinya. Api hijau giok sebagian terlihat di tangannya yang tersembunyi di bawah lengan bajunya. Hati-hati, kata medus lembut dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia berjalan menuju pondok jerami kecil itu. Sesaat kemudian, dia benar-benar berjalan ke depan pondok tanpa ada kejadian tak terduga yang terjadi. Ketidakpastian melintas di matanya. Tangannya baru saja akan membuka pintu saat ekspresi Medusa di belakangnya sedikit berubah. Dia bergegas maju dan meraih tangan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut. Dia menoleh ke arah Medusa yang menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik. Ada racun mematikan di pintu, mata cantik Medusa yang panjang menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Menjadi Medusa, dia mengkhususkan diri dalam serangan racun. Karenanya, dia jauh lebih sensitif terhadap hal-hal ini dibandingkan dengan Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan juga berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru mundur sementara tatapannya menyapu sekelilingnya karena terkejut. Matanya menjadi semakin gelap. Sepertinya semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan. Lembah gunung ini mungkin telah berganti pemilik selama beberapa tahun ini. Medusa sedikit menurunkan matanya. 7 energi berwarna bergerak perlahan di jari-jarinya yang panjang saat dia membuat persiapan untuk menangani kejadian yang tidak terduga. Hati-hati, Xiaoyan menarik Ziyan ke sisinya dan dengan lembut berbicara dengan wajah suram. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat pondok kecil itu sambil matanya menyipit. Lengan bajunya bergerak dan angin kencang keluar dari suatu sudut dan memaksa membuka pintu. Mata Xiaoyan menyapu setelah pintu dibuka paksa. Namun, pondok kecil itu kosong bahkan tanpa satu orang pun. Jangan memasuki pondok. Orang di sini sepertinya mengkhususkan diri dalam menggunakan racun. Selain itu, racunnya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatanmu, akan sangat merepotkan jika kamu menyentuhnya. Medusa memandangi pondok kosong itu sebelum berbicara perlahan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu semua tempat sebelum dia tiba-tiba tertawa dingin. Jika Tuan tidak menampakkan dirinya, saya akan menghancurkan lembah gunung ini sekarang. Tawa dingin bergema di seluruh lembah pegunungan ini. Karena dinding gunung memantulkan suara, gema itu bahkan lebih keras dari aslinya. Tawa dingin itu perlahan berhenti. Namun, sosok manusia yang mereka harapkan tidak muncul. Ekspresi Xiaoyan gelap dan serius. Api hijau tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Suara serak tiba-tiba terdengar di lembah saat nyala api muncul. Jika kamu menghancurkan tempat ini, kalian bertiga bisa tetap di sini hari ini selamanya. Mata mereka menyusut, Xiaoyan dan Medusa berbalik dan melihat dinding gunung runtuh. Di sana, sosok yang ditutupi jubah hitam dengan aneh muncul. Sosok hitam muncul dengan cara yang aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu sepenuhnya terbungkus jubah hitam. Orang biasa bahkan tidak bisa membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah dan memandangi 3 orang di lembah tanpa emosi.
Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan sosok hitam yang tiba-tiba muncul ini. Tidak disangka bahwa memang ada seseorang di lembah gunung ini. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat, tetapi dia akhirnya mengerutkan kening sesaat kemudian. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan untuk memperluas bahkan sedikit lebih jauh ketika itu masih beberapa meter dari sosok hitam itu. Keadaan yang tidak biasa seperti ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tetap di belakang. Belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Medusa juga pulih dengan cepat. Senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul dengan tenang di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba dijentikkan dan pilar energi 7 warna keluar darinya. Akhirnya, ia terbang di udara kosong dengan cara seperti kilat saat melesat ke arah sosok hitam itu. Mata acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap pilar 7 warna. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kabut tebal berwarna abu-abu melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu. Mengikuti kemunculan kabut kelabu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu, tanpa kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak lepas dari mata Xiaoyan. Matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini sepertinya sangat ahli dalam serangan racun. Tidak disangka bahwa bahkan tokoh Doqi ini mengandung racun yang begitu kuat. Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan bertahan di depan sosok manusia hitam. 7 pilar berwarna itu langsung menyerbu ke dalamnya. Namun, serangan ini yang cukup untuk membuat ahli biasa Do Wang menjadi takut menerima secara acak anehnya mulai menyebar setelah memasuki kabut abu-abu. Hanya dalam waktu nafas, 7 energi berwarna itu benar-benar tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Keluar dari lembah gunung dalam 10 tarikan napas. Jika tidak, mati. Kejutan melintas di mata Medusa setelah hilangnya 7 energi berwarna. Segera, dia mendengar suara sosok hitam itu dan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Kekuatan agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hari ini, baik kau pergi atau tinggal, ratu ini akan mengambil nyawamu. Medusa tertawa dingin sebelum dia menoleh ke arah Xiaoyan dan Ziyan dan berbisik, kalian berdua harus menjauh sedikit. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Akan merepotkan jika Anda bersentuhan dengannya. Xiaoyan mengerutkan alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapakah sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? 10 napas telah berlalu sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam di dinding gunung segera berubah menjadi dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan kabut abu-abu tebal melonjak ke segala arah. Akhirnya, benda itu pindah ke lembah pegunungan, merusak semua yang dilewatinya. Anda mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata Medusa saat dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang ular energi 7 warna berkumpul dan muncul. Dengan jari kakinya yang menekan di udara, dia berubah menjadi garis halus yang mengarah ke sosok manusia kulit hitam. Sosok manusia hitam misterius itu telah merasakan kekuatan Medusa saat mereka melakukan kontak singkat sebelumnya. Namun, angka tersebut masih belum menunjukkan niat untuk mundur. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok mantan yang bergegas. Dengan gerakan lengan baju yang tiba-tiba, sepasang tangan yang sangat pucat tapi agak panjang muncul. Kabut abu-abu dengan cepat berputar di telapak tangannya sebelum menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, warna abu-abu tua telah berubah menjadi ungu keabu-abuan. Bau amis yang tidak biasa tersebar darinya. Sosok manusia hitam menjentikkan jarinya saat kabut keabu-abuan muncul. Kabut abu-abu ungu diam-diam melesat ke arah Medusa.
Bau menyengat menyebar dari kabut. Medusa hanya menghirup sedikit saat wajahnya berubah sedikit. Segel di tangannya berubah, dan 7 energi berwarna dengan cepat berkumpul di depannya. Akhirnya, ia berubah menjadi ular energi dengan lebar 7 hingga 80 kaki. Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan gugusan kabut racun keabu-abuan ke dalam mulutnya. Saat kabut racun abu-abu ungu ditelan, letusan terjadi. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular energi besar bersama dengan kabut beracun abu-abu ungu dimusnahkan bersama. Sungguh racun yang ampuh. Medusa menyempitkan pupil matanya yang panjang. Keseriusan perlahan muncul di wajah cantik dingin Medusa. Bukannya dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan racun. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seseorang yang sangat ahli dalam menggunakan racun. Pikiran Medusa bergerak dan lapisan 7 lapis energi berwarna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu membungkus tubuhnya saat itu berkedip. Saat berikutnya dia muncul, dia berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin kencang yang melesat ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu pun ikut tergerak saat menghadapi serangan liar dan ganas Medusa. Dengan langkah kaki lembut yang aneh, sosok itu secara tidak sengaja menghindari pedang Medusa yang berkedip. Setelah melakukannya, ia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Aroma amis samar dipancarkan dari pedang panjang itu. Jelas, ada racun kuat di atasnya. Dentang, dentang. Kedua pedang itu saling bersilangan seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu pecah dari dinding gunung. Percikan api melesat di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin itu karena Medusa takut dengan racun mematikan dari sosok manusia kulit hitam, tapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampang situasi, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan sedang terjadi. Siapa orang ini? Mereka benar-benar bisa menjadi imbang dengan Medusa. Ekspresi serius secara bertahap muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat 2 sosok manusia yang melintas dari dinding gunung. Harus diketahui bahwa bahkan kekuatan Yun San saat itu kurang dari Medusa. Tak disangka bayangan hitam misterius ini benar-benar mampu bersaing dengannya. Orang ini benar-benar kuat untuk bisa bertarung dengan Kai Lin Jie begitu lama. Apalagi, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing. Ziyan sedikit mengernyit. Dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut saat menyadari bahwa ada aroma tidak biasa yang sangat samar yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernapas untuk sementara. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Ziyan. Racun ini sangat menakutkan. Meskipun hanya hadir sebentar, itu bahkan bisa menyebabkan Ziyan merasa pusing. Jika seseorang menghirupnya terlalu banyak, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini. Saya tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Suhu tinggi menyebar dengan cepat. Menyusul peningkatan suhu yang cepat di dalam lembah pegunungan, udara menjadi sangat kering. Aroma yang tidak biasa di dalamnya juga perlahan menghilang. Ziyan, tetap di sini dan jangan sembarangan berlarian. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Kilatan dingin menyambar di matanya. Dia menoleh untuk menginstruksikan Ziyan sebelum sayap api di punggungnya perlahan meluas. Akhirnya, dia tiba-tiba mengepakkannya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Dia menyerang ke medan pertempuran. 2 sosok hitam melintas dan saling silang di langit. 7 energi berwarna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah.
Mereka segera bertabrakan dan mengeluarkan suara teredam lembut. Pada saat yang sama, aroma menusuk hidung menyebar ke seluruh negeri. Kedua pedang itu saling menyerang sekali lagi dan bunga api terbang ke segala arah. Medusa dan sosok manusia hitam baru saja mundur saat sosok manusia tiba-tiba melesat dari bawah. Itu membawa kepalan dengan angin panas saat menabrak sosok manusia hitam. Angin yang tiba-tiba datang tidak menyebabkan sosok manusia hitam itu panik sedikitpun. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh dan tinju Xiaoyan mengusap pakaian mantan saat lewat. Xiaoyan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian, dia muncul di samping Medusa. Matanya terlihat gelap, serius saat dia mengamati sosok hitam di depannya. Dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Sosok hitam itu dengan lembut melayang ke belakang untuk beberapa jarak. Tatapan acuh tak acuh di bawah jubah itu memandang Xiaoyan yang jaraknya cukup dekat. Mata itu sedikit terkejut saat menyapu wajah muda itu. Namun, ekspresi kesulitan dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Tinggalkan tempat ini, teman ini, saya Xiaoyan. Tempat ini adalah salah satu yang teman baik saya dan saya temukan bertahun-tahun yang lalu. Pemilik tempat ini bukan Anda." Xiaoyan tertawa dingin. "Xiaoyan, teman baik," sebuah kilatan sekali lagi muncul di mata di bawah jubah. Kabut abu-abu yang menyebar di tubuh sosok itu sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh tapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuh mereka." Medusa dengan dingin berbicara. Niat membunuh di matanya sangat padat. Xiaoyan tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Dia menangkupkan kedua tangannya sekali lagi dan berbicara dengan suara sopan, "Bolehkah saya tahu nama Anda? Mungkin Xiaoyan pernah mendengar tentangmu." Mata di bawah jubah hanya menatap wajah Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Sosok itu perlahan mundur. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sosok manusia hitam, yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Dia diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Sosok manusia hitam secara bertahap mundur dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Sesuatu terbang dengan lambaian tangannya. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat melihat ini. Tubuhnya buru-buru mundur dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus benda yang terbang itu. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah botol giok. "Meskipun kalian berdua sangat kuat dan mungkin tidak takut pada kabut racun, gadis kecil di bawah ini tidak dapat melakukannya. Ini adalah penawar racun yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya." Suara serak yang tidak biasa dipancarkan perlahan dari jubah hitamnya setelah dia melempar botol giok itu. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Medusa. Dia menyedot botol giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. "Karena tempat ini adalah salah satu yang kamu dan temanmu temukan, aku akan mengembalikannya padamu." Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Xiaoyan kaget saat menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tertegun. Dia mengerutkan kening sementara matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sosok berwarna hitam yang akan menghilang, "Dokter peri kecil. Apakah itu kamu?" Teriakan Xiaoyan seperti guntur yang bergema di pegunungan. Sosok hitam yang hendak menghilang berhenti sejenak karena suaranya. Xiaoyan melihat sosok manusia yang berhenti sejenak di kejauhan. Tebakan di hatinya dikonfirmasi oleh keraguan mereka. Dia tidak menyangka dia masih bisa melihatnya di tempat ini setelah bertahun-tahun. Namun, mengapa saat ini dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu? Mungkinkah yang disebut tubuh racun yang menyedihkan sudah benar-benar meletus? Ketika pikiran ini bergulir di hati Xiaoyan, dia mengepakkan sayap di punggungnya tiba-tiba tanpa berpikir.
Tubuhnya bergegas menuju sosok hitam itu. Sosok hitam itu bergetar sedikit setelah dia merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, itu tidak berbalik. Kabut abu-abu pekat keluar dari tubuhnya. Segera, kabut kelabu pecah di tengah suara yang sedikit teredam. Sosok itu secara aneh menghilang menjadi ketiadaan. Kelompok kabut abu-abu yang pecah dengan cepat tersebar setelah sosok manusia menghilang. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ketiadaan. Sosok Xiao Yan terbang melintasi langit. Pada saat dia mengejar dan melesat, sosok hitam itu sudah benar-benar menghilang tanpa jejak. Dia hanya bisa menegangkan wajahnya, dengan erat mengepalkan tinjunya dan dengan lembut mengutuk, "Orang ini, kenapa dia tidak berani melihatku?" Medusa juga dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Yan. Tatapannya dengan hati-hati menyapu langit dan segera bertanya dengan cemberut, "Kamu kenal orang yang tadi?" Jika tebakanku benar, orang itu pasti adalah temanku bertahun-tahun yang lalu. Namun Xiao Yan tertawa getir. Dia memikirkan masalah itu. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan masalah dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Keterampilan racun orang ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Namun, fluktuasi emosionalnya tampaknya cukup besar ketika saya bertukar pukulan dengan mereka sebelumnya. Sepertinya orang ini kadang-kadang terjaga dan tidak sadar pada orang lain. Mungkin alasan mereka tidak mau bertemu dengan Anda adalah karena ini. Medusa tidak mendesak Xiao Yan tentang masalah ini. Dia mengubah topik dan menyuarakan pikirannya. Wajah Xiao Yan tegang saat dia mencari di sekelilingnya sambil merasakan ketidakpuasan. Namun, itu adalah upaya yang sia-sia. Dia hanya bisa dengan lembut menghirup udara. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya situasi yang lebih buruk yang dia sebutkan, ketika mereka berpisah saat itu, telah terjadi. Orang itu sudah pergi. Ayo kembali. Ziyan masih di lembah, kata Medusa. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Dia berbalik, ragu-ragu sejenak, sebelum berbalik sekali lagi. Sementara dia melihat lautan pepohonan yang luas, dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, "Dokter peri kecil, saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi pada Anda selama tahun-tahun ini, tetapi saya berkata saat itu bahwa tidak peduli bagaimana Anda berubah, saya, Xiao Yan, masih akan melihatmu sebagai temanku." Janji ini tidak terguncang bahkan sampai sekarang. Suara Xiao Yan berguling-guling di pegunungan ini saat dibawa oleh beberapa doki. Itu lama kemudian sebelum menghilang secara bertahap. Masih belum ada reaksi setelah suaranya terdengar. Xiao Yan tertawa getir. Dia hanya bisa berbalik dan terbang menuju lembah bersama Medusa. Sesosok hitam memandang sosok yang baru saja berbalik di puncak gunung di mana bebatuan yang tidak biasa berdiri. Tangan putih pucat sosok hitam itu menggenggam erat batu besar di sampingnya. Orang bisa melihat bahwa batu besar itu benar-benar memancarkan gelombang kabut putih setelah tangan itu memegangnya. Suara Cici berlanjut tanpa henti. Mata sosok hitam itu memperhatikan Xiao Yan sampai dia kembali ke lembah. Baru kemudian tangan itu perlahan dilepaskan. Sidik jari hitam sedalam 1 inci tertinggal di atas batu besar. Beberapa kerugian muncul dalam tatapan acuh tak acuh di bawah jubah berwarna hitam. Sesaat kemudian, banyak pemandangan yang terkubur jauh di dalam ingatannya dengan tenang naik. Pemuda bernama Xiao Yan itu juga muncul. Xiao Yan, suara wanita yang jelas yang membawa memori jauh dipancarkan dari bawah jubah. Suara ini benar-benar berbeda dari suara serak yang mengerikan dari sebelumnya. Jelas, dia sengaja menggunakan suara itu untuk menyembunyikan identitasnya. "Tak disangka aku akan bertemu denganmu sekali lagi. Aku datang ke sini untuk menunggu setengah bulan setiap tahun. Namun, karena kamu telah muncul lagi, aku tidak akan datang ke sini lagi di masa depan." Tangan putih pucat itu perlahan membuka jubah yang menutupi kepalanya. Segera, rambut putih seperti salju turun seperti air terjun. Wajah pucat yang agak kurus terungkap di udara. Wajah ini masih memiliki beberapa kontur dari dulu. Namun, itu telah kehilangan senyum lembut dan sikap halus yang menghangatkan hati seseorang.
Sebaliknya, matanya menunjukkan warna abu-abu ungu tambahan. Sekilas itu tampak seperti benang dingin dan kekejaman yang dipancarkan dari penampilan seperti iblis. Pada saat ini, wajah yang dipandang seperti malaikat maut dalam kekaisaran Chu Yun samar-samar mengandung beberapa kenangan dan kepahitan. Jangan salahkan aku karena tidak bertemu denganmu. Aku hanya berharap untuk selamanya mempertahankan dokter peri kecil yang baik itu di hatimu dan bukan yang sekarang ini yang tangannya dipenuhi dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, wanita racun. Hanya saja saya tidak menyangka perkataan yang saya ucapkan saat itu menjadi kenyataan. Semoga kita tidak bertemu lagi di masa depan. Nasib saya seperti ini. Terlahir dari bencana dan sekarat di tengah bencana. Mata abu-abu keunguan itu mengamati lembah gunung kecil dari kejauhan. Kenangan dari masa lalu kemudian berputar di benaknya, menyebabkan senyum hangat perlahan terangkat di wajahnya, yang telah mempertahankan ketidakpedulian dingin selama beberapa tahun. Dari senyuman ini, samar-samar orang bisa melihat kemiripan dengan dokter peri kecil. Itu adalah senyuman yang sama yang menyebabkan banyak tentara bayaran di kota Qingshan menganggapnya sebagai peri di hati mereka. Senyuman itu seperti epifilum, berhamburan setelah hanya dipertahankan sesaat. Dia perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menemukan ketidakpedulian mereka yang sebelumnya setelah dibuka sekali lagi. Mata itu menatap ke lembah untuk terakhir kalinya sebelum dia mengenakan jubahnya dan berhenti merasakan nostalgia. Tubuhnya berubah menjadi kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Pada saat Xiao Yan dan Medusa telah kembali ke lembah kecil, mereka melihat wajah kecil Ziyan telah menjadi agak merah keunguan. Keduanya langsung cemas. Tidak terduga bahwa racun dokter peri kecil sebenarnya menakutkan ini. Ziyan hanya menghirup sedikit, tapi gejala seperti itu sudah muncul. Seorang ahli racun memang pekerjaan yang hanya menciptakan ketakutan dan kebencian. Meskipun wajah Ziyan merah keunguan, pikirannya masih sadar. Dia buru-buru maju untuk menyambut Xiao Yan dan Medusa ketika dia melihat keduanya kembali. Namun, napasnya jelas menjadi lebih kasar dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan meraih lengan Ziyan dan memasukkan seutas benang doki ke tubuhnya. Dia mencari tubuhnya tetapi tidak dapat menemukan sedikit pun racun. Wajahnya langsung tenggelam. Tidak disangka bahwa penawar yang dia saring sebenarnya tidak memiliki banyak efek pada udara beracun ini. Bagaimana dengannya? Medusa buru-buru bertanya setelah melihat tindakan Xiao Yan. Saya tidak dapat menemukan di mana ada hal-hal yang salah. Sepertinya racunnya tersembunyi sangat dalam. Hanya saja aku tidak tahu seperti apa racun itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Racun di sekujur tubuh orang itu adalah sesuatu yang bahkan aku takuti, apalagi Ziyan. Apa yang kita lakukan sekarang? Medusa bertanya dengan ekspresi jelek. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia membalik tangannya dan botol giok yang telah dilemparkan oleh Little Fairy Doctor sebelumnya muncul di tangannya. Medusa di sisinya mengerutkan alisnya dengan erat saat melihat ini. Dia bertanya, kamu ingin menggunakan barang yang diberikan angka itu? Siapa yang tahu apakah hal yang diberikan orang asing ini kepada Anda benar-benar penawar? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan Ziyan terluka? Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap protektif Medusa. Dia tidak berpikir bahwa yang terakhir sudah mulai menghargai Ziyan sedemikian rupa. Dia hanya bisa menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya. Selain itu, apakah Anda memiliki metode lain jika kami tidak menggunakan ini? Diracuni adalah masalah yang tidak bisa ditunda. Medusa juga ragu sejenak saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lagi pula, saat ini tidak ada solusi lain untuk masalah ini. Jika ada masalah dengan penawarnya, aku pasti akan mengambil nyawa orang itu tidak peduli siapa dia. Medusa dengan dingin berbicara dengan beberapa kekhawatiran saat melihat Xiao Yan menuangkan pil obat berwarna merah cerah dari botol batu giok. Xiao Yan mengangguk tanpa daya.
Dia memasukkan pil obat itu ke dalam mulut Ziyan, yang terakhir dengan patuh menelannya. Namun, tampaknya rasa pil obat ini tidak enak, menyebabkan kerutan terbentuk di wajah kecilnya. Meskipun pil obat terasa tidak enak, efeknya jelas cukup bagus. Warna ungu merah di wajah kecil Ziyan segera mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah pil itu baru saja memasuki tubuhnya. Itu benar-benar menghilang hanya dalam sekejap. Xiaoyan dan Medusa menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Mantan menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia tertawa getir. Tidak disangka bahwa mengingat keterampilan alkimia saat ini, dia benar-benar dibuat tidak berdaya oleh sejumlah gas racun secara acak oleh dokter peri kecil. Meskipun penelitian mereka berbeda, racun dan pil obat memang memiliki beberapa kesamaan terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami merasa agak tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu persis apa yang dia alami selama bertahun-tahun ini. Tidak hanya kekuatannya melonjak sampai-sampai Medusa harus memperlakukannya dengan serius, tetapi keterampilan racunnya juga menjadi begitu tak terduga. Xiaoyan mendesah pelan di dalam hatinya. Pandangannya tertuju pada pondok kecil itu. Saat itu, dia diam-diam menyembunyikan dirinya di tempat ini dan menelan racun saat dia berlatih. Saat dia memikirkan tentang bagaimana gadis yang begitu baik dan imut harus menelan racun mematikan itu sepanjang hari, hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit. Dia adalah seorang wanita yang memiliki nasib paling kasar di antara semua orang yang dia temui selama bertahun-tahun ini. Namun, dibandingkan dengan melonjaknya kekuatan dan keterampilan racun dokter peri kecil, hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa paling tidak nyaman adalah tatapan dingin dan acuh tak acuh yang bahkan bisa dikatakan mati rasa. Sulit membayangkan bahwa mata ini akan muncul pada gadis yang hangat dan baik hati itu sejak saat itu. Xiaoyan mengayunkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan mengesampingkan pikiran di kepalanya. Dia perlahan berjalan menuju pondok jerami kecil. Bagaimanapun, pertama-tama dia harus mendapatkan kekuatannya untuk menerobos ke kelas Do Huang. Xiaoyan memiliki firasat di dalam hatinya bahwa dia mungkin masih akan melihat dokter peri kecil lagi di masa depan, namun, dia tidak tahu persis seperti apa situasi itu ketika mereka bertemu berikutnya. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.